Menikahi Hot Om. Bab 080. Mas. Mahesa langsung mengeraskan rahangnya. Tangannya langsung terangkat hendak membuka tangan yang melingkar di perutnya itu dan hendak melepaskannya. Tapi perempuan itu menolak dan makin mengeratkan pelukannya. Jingga nggak sepenuhnya salah, Mas. Isak Jingga mulai menangis. Jingga nggak punya pilihan waktu itu. Jingga bingung karena Mas dan Papa bahkan hampir setiap hari berdebat dan berujung berkelahi. Gimana nasib anak-anak panti kalau Papa nekat, Mas? Tanya Jingga merasakan dadanya yang begitu sesak. Papa tahu gimana kerasnya Papa. Jingga punya daya apa melawan Papa? Jingga juga terdesak, Mas. Apa Mas yakin bisa ngelawan Papa saat itu kalaupun Jingga ngadu sama Mas? Mahesa menepis tangan Jingga dari perutnya. Berbalik dan berdiri menjulang di hadapan mantan istrinya itu. Kamu terlalu meremehkan aku, Jingga. Itulah kesalahan terbesarmu. Kamu sangat suka menyimpulkan semuanya sendiri tanpa diskusi. Untuk apa aku jadi suamimu kalau pada akhirnya kamu meragukan aku? Kenapa sekarang kamu harus memohon dan meminta maaf padaku? Ini pilihanmu. Aku tidak pernah memintamu untuk melakukan ini. Air mata Jingga langsung jatuh berguguran. Jingga terpaksa, Mas. Jingga terpaksa. Iya, Jingga memang ragu saat itu. Jingga takut kalau Mas nggak akan bisa mengatasi Papa dan akhirnya membuat anak-anak panti terancam. Maaf, Mas. Maafin Jingga. Jingga duduk bersimpuh di hadapan Mahesa. Menggenggam satu tangannya dengan kedua tangan halusnya. Please, Mas. Jingga udah lama ingin balik ke Mas Mahesa. Bahkan Jingga menghilang dari Papa dan membiayai hidup Cila sendiri karena rasa bersalah itu. Jingga mengerat genggamannya. Tolong lihat dari sisi Jingga, Mas. Tolong ngertiin keadaan Jingga waktu itu. Jingga benar-benar tertekan, Mas. Jingga pusing. Mahesa meneguk judahnya lambat. Bagaimanapun rasa empatinya masih ada. Nasi sudah menjadi bubur, Jingga. Saya sudah punya perempuan lain yang bisa percaya sama saya. Kamu butuh pengertian yang bagaimana pada saya. Kembali pada kamu. Maaf, tapi itu adalah hal yang tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan pernah menduakan seseorang yang saya sayangi. Camkan itu. Mahesa kembali menepis tangan Jingga agar genggaman tangannya terlepas. Memutar tumitnya lalu melangkah pergi. Jingga melakukan itu semua untuk masa depan Mas. Isak Jingga yang masih tidak terima. Setidaknya lihat itu sedikit saja. Jingga dan Cila udah banyak menderita karena Papa Mas. Diam-diam Mahesa mengeraskan rahangnya. Namun ia tidak menghentikan langkahnya dan membiarkan Jingga tenggelam dalam penyesalannya. Mas, Hicks. Mungkin Jingga tidak sepenuhnya salah. Ia tahu bagaimana kerasnya guna dia. Tapi entah kenapa ia terus menolak permohonan maaf perempuan itu. Mungkin rasa sakit yang begitu dalam yang mantan istrinya itu tinggalkan membuatnya seperti ini. Rasa terpuruk akan kehilangannya saat itu membuat hatinya membatu seperti ini. Jangan salahkan dirinya, ia juga begitu hancur saat itu. Dunianya juga berantakan seketika ditinggal tanpa kabar seperti itu. Kehilangan anak yang begitu ia sayangi dan ditinggalkan istri saat dia sedang merangkai semuanya begitu menyakitkannya. Ia seperti lelaki gagal saat itu. Terus bertanya apa salahnya sampai ditinggal secara kejam seperti itu. Bahkan saking depresinya ia setiap hari menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang sudah ia lakukan hingga istri yang ia sayangi tega meninggalkannya begitu saja. Kepercayaan dirinya runtuh dan ia butuh waktu lama untuk bangkit lagi. Setianya tidak main-main jika sudah mencintai. Tapi ia merasa dikhianati. Salahkah dia sekarang begitu keras pada mantan istrinya itu? Melangkah pasti menuju mobilnya, Mahesa berusaha menepis kenangan masa lalu yang kembali membuat hatinya terasa sakit itu. Entah kenapa ada dorongan dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus sampai di apartemen dengan cepat.
Sepanjang perjalanan, pikiran Mahesa melanglang buana kemana-mana. Semuanya berjejalan memenuhi kepalanya yang begitu berisik. Kondisi yang ia hadapi saat ini mau tidak mau menjepit dirinya dalam permasalah yang pelik. Membuatnya setiap hari mencari jalan terbaik agar tidak menyakiti siapapun. 1 jam perjalanan Mahesa mengendarai mobilnya sampai terparkir sempurna di tempat biasa. Ia langsung menaiki lift dan menekan tombol teratas gedung yang langsung tertuju pada ruang masuk apartemennya. Ting! Pintu lift langsung terbuka. Deru napasnya malah semakin cepat ketika kakinya melangkah masuk ke dalam unitnya. Sungguh, matanya langsung memindai ke sekitar. Mencari-cari di mana keberadaan istrinya. Sayang, panggil Mahesa membawa langkahnya menuju kamar. Ia lihat ke sekeliling ruangan besar nan mewah itu, namun tidak ia dapati istrinya ada di dalam sana. Tidak menyerah, Mahesa berjalan menuju kamar mandi kamar tersebut, dan hasilnya sama saja. Kosong. Where are you, baby? Lelaki itu tentu semakin panik bukan main ketika tidak mendapati istrinya ada di kamar mereka. Lalu, di mana dia berada? Tidak menyerah, ia melihat ke sekeliling ruangan. Ia lihat ke area kolam renang yang berada di luar. Sama saja nihil. Ia langsung membawa langkahnya ke lantai 2, melihat ke perpustakaan pribadinya. Sama saja. Dan sama seperti ruangan lainnya. Hasilnya tetap sama. Jantungnya mulai berdebar sangat kencang. Bahkan rasanya begitu sakit seakan sedang mendobrak keluar dari rongga dadanya. Semua ruangan ia sisir dan sama sekali tidak mendapati Widya di mana-mana. Bahkan taman kecil yang berada di rooftop juga sama saja. Kosong. Dengan terburu-buru ia kembali turun ke lantai 1, ia memutuskan untuk pergi mencari istrinya itu ke sekolahnya. Namun rasanya tidak mungkin, ini hari Minggu. Tidak hilang akal, ia hendak mencari ke rumah Anggun. Tapi bagaimana kalau dia tidak ada di sana? Keluarga gadisnya itu malah akan bertanya-tanya bagaimana bisa dia tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya berada. Tapi ia tidak peduli. Ia harus segera menemukan Widyanya. Sesampainya di depan lift, ia menekan rangkaian kode pengaman apartemennya. Pintunya terbuka, ia hendak melangkah ke dalam sana, namun ada sesuatu yang menahannya. Kontan saja ia berbalik ketika ada tangan yang melingkari perutnya. Damn! Desis Mahesa tertahan. Ia langsung melingkari tubuh Widya begitu tahu perempuan itu yang memeluknya dari belakang. Kamu bikin Mas panik, Bun. Widya yang merasa berhasil mengerjai suaminya itu hanya terkikik-kikik geli. Maaf, ucap Widya menampilkan wajah semringahnya. Mahesa pun mengeratkan pelukannya. Mengecupi kening dan puncak kepala istrinya itu. Kamu bikin jantung Mas hampir copot, Bun. Kamu benar-benar bisa bikin Mas mati berdiri. Kamu sengaja ngerjain Mas. Widya tersenyum, menampilkan barisan giginya yang rapi. Iya, Mas. Hehehe. Tadi waktu Widya mau masak, malah kedengeran bunyi lift kebuka. Yudah, Widya ngumpet deh. Mahesa masih berusaha menenangkan debaran jantungnya yang masih sedikit berdebar kencang. Kamu mau bikin Mas jantungan, Gak kasihan sama Mas kalau sempat mati muda. Widya memberengutkan wajahnya. Mas ngomong apa sih? Protes Widya. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Mas. Widya nggak suka. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Jangan ulangi lagi, Bun. Mas trauma kehilangan. Mas bener-bener nggak mau kehilangan kamu. Please, jangan bikin Mas panik kayak tadi. Widya pun langsung menganggukkan kepalanya. Sungguh, ia hanya ingin bercanda dengan suaminya ini. Ia hanya ingin mengalihkan rasa sesak di dadanya karena semalaman menangis akibat rasa sakit hati yang ia tanggung. Iya, Mas. Maaf. Maafin banget. Widya nggak bermaksud untuk bikin Mas cemas kayak gitu. Sorry. It's okay. Jangan ulangi lagi,
Jawab Mahesa sekali lagi menyecup kening Widya. Tapi tolong jawab, di mana kamu tadi Swidyai? Kembali Widya menampilkan senyumannya. Merasa tempat perswidyasiannya itu begitu membantu. Kalau Widya mau rahasiain boleh. Mahesa menggeleng. Enggak. Widya mengerucutkan lagi bibirnya. Dan tindakannya itu berhasil memicu Mahesa yang langsung mengecup bibirnya begitu saja. Mas. Jawab. Jawab, sayang. Kamu tadi sembunyi di mana? Desak Mahesa. Dia memaksa bukan main sebab tidak ingin kecolongan lagi. Entah kenapa walau tadi Widya hanya bermaksud untuk bercanda, tapi hal itu membuatnya trauma. Entahlah. Apa yang dilakukan Jingga saat itu membuatnya trauma setengah mati. Ia tidak bisa kalau mengalaminya untuk yang kedua kali. Widya Swidyainya di kolong meja kitchen island kok mas. Widya mengurai sedikit pelukannya. Memperlihatkan dirinya yang kini masih menggunakan apron. Nih, lihat. Widya pakai apron begini, emang mau ngumpet di mana kalau nggak sekitar dapur. Tadi aja pas mas lewat dapur, Widya bisa lihat kaki mas yang lagi jalan. Hehehe. Mahesa mendesahkan napasnya kasar. Kembali menarik Widya dalam pelukannya. Mengecupi puncak kepala gadis itu. Jangan ulangi lagi. Widya mengangguk. Iya, mas. Maaf. Widya nggak bermaksud bikin Mas Mahesa khawatir. Oke. Kali ini dimaafin. Tapi kalau besok-besok seperti ini lagi, jangan salahin kalau Mas akan bawa kamu kemana-mana. Widya kembali mengangguk lagi. Iya, Mas. Iya. Besok Widya nggak akan ulangi lagi. Entah untuk berapa lama Mahesa memeluk istrinya itu. Lah ingin mendapatkan kenyamanan dan ketenangannya. Kembali. Sungguh, ia kecupi kepala sang istri saking masih trauma. Mas, masih lama nggak pelukannya? Tanya Widya dengan kepala yang mendongak ke atas. Kenapa? Lagi Widya menggelengkan kepalanya. Nggak apa-apa. Seperti inilah Widya. Selalu mengapakan kata tidak apa-apa pada orang lain tidak mencemaskannya. Mahesa membawa bibirnya untuk mengecup kening Widya. Kalau kamu nggak nyaman, tolong bilang sama Mas, Bun. Mas nggak mau melakukan sesuatu yang nggak kamu suka. Kamu risih Mas pelukin kamu seperti ini. Lagi-lagi Widya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mas kok ngomongnya gitu? Sama sekali nggak Mas. Tentu aja Widya nyaman dipeluk sama Mas. Kalau bisa pelukan kayak gini terus selamanya. Tapi kalau nanti lapar, ngantuk, atau kebelet, gimana? Mahesa terkekeh, tentu nggak kayak gitu konsepnya, sayang. Lia. Tapi Widya mau masak lo ini, Mas. Widya berusaha memberikan pengertian untuk sang suami. Tadinya tuh pengennya Mas pulang, udah selesai semuanya makanan di atas meja. Widya bahkan sengaja matiin HP karena nggak pengen keganggu sama teman-teman sekolah yang malah sibuk video call mau lihat Widya masak. Mereka nggak percaya Widya bisa masak. Widya tidak berbohong soal itu. Lah memang sengaja mematikan ponselnya sebab teman-teman dekatnya bahkan berkali-kali ingin melakukan panggilan video pasca ia pamit dari grup untuk sementara sebab ingin memasak. Tapi ternyata hal itu malah membuat kegaduhan. Mereka tidak percaya ia bisa memasak sesuatu karena dulu Anggun memang tidak pernah mengajarinya. Kebetulan bagi Mahesa yang belum membahas tentang ponsel istrinya yang mati, perempuan itu malah lebih dulu membahasnya. Kamu udah bikin Mas jantungan sepanjang jalan karena HP yang nggak aktif. Mas khawatir kamu kenapa-napa, sayang. Handphone itu penting. Bahkan kalau Mas lagi nggak ada di samping. Kamu tolong jangan jauh-jauh sama yang namanya HP. Paham? Widya meringis. Merasa bersalah tentu saja. Tidak menyangka kalau respon suaminya malah akan jadi seperti ini. Sepertinya lelakinya ini benar-benar mengalami trauma yang tidak mudah. Ia pun mengangguk. Agar suaminya itu merasa tenang. Iya, Mas.
Besok Widya usahain akan selalu aktifin HP kalau lagi jauh dari Mas. Good. Lagi-lagi Mahesa mengecup puncak kepala wanitanya itu. Lah sungguh-sungguh tidak ingin berjauhan dari istrinya ini. Untuk beberapa lama pelukan itu berlangsung, sebelum Mahesa mengurai sedikit pelukannya tuh. Menatap wajah istri dengan mata yang sembab. Ia tentu tahu kalau semalaman istrinya ini pasti menangis. Belum lagi soal video yang dikirimkan oleh Bagas. Ia benar-benar ingin membahas semuanya sekarang. Lah ingin embuh mengeluarkan semua keluh kesahnya di hadapannya. Bukan yang seperti ini, yang selalu berusaha tampak ceria dan menyimpan semua sedihnya sendiri. Namun ia masih menahannya. Menunggu waktu yang tepat. Kamu mau masak apa, sayang? Mau masak steak kayak yang pernah Mas ajarin kemarin? Kayaknya gampang. Tapi nggak tahu bakalan seenak masakan Mas apa enggak? Mau Mas bantuin? Tentu Mahesa meminta izin. Dalam hal memasakan, tentu ia akan memberikan ruang untuk wanitanya ini. Banyak sekali perempuan-perempuan yang malah ingin fokus sendiri dalam urusan dapur. Apalagi sedang dalam tahap belajar seperti istrinya ini. Sendiri aja boleh. Seperti halnya Mahesa, Widya juga sama. Dia malah meminta izin, bukannya memaksakan keinginannya. Kali ini Mahesa yang mengangguk. Boleh, sayang. Tapi kalau kamu ragu, kamu bisa panggil Mas. Iya, Mas. Sekarang, Widya masak, Mas mandi, gimana? Bau acem. Mahesa terkekeh mendengarnya. Tentu saja Widya berbohong. Bahkan parfum yang melekat pada pakaiannya itu bisa bertahan lama. Oke, Mas mandi. Tapi kalau butuh bantuan, kamu harus panggil Mas di kamar. Mas. Gak akan ganggu kamu. Iya, Mas. Tapi Mas jangan keluar kamar dulu sebelum Widya yang suruh Mas keluar, oke? Oke. Sebelum mengurai pelukan yang sejujurnya saja Mahesa bahkan enggan melepaskannya, lelaki tampan itu lebih dulu memberikan kecupan di kening, di kedua sisi pipi istrinya itu. Mas mandi ya? Iya. Pelukan itu pun terurai. Mahesa biarkan Widya melangkah menuju dapurnya. Sementara ia masih berdiri di tempatnya. Sungguh, pelukan yang terlepas itu seolah langsung memberikan efek kosongan pada dirinya. Widya benar-benar memengaruhinya. Menarik sebagian besar atensinya. Bahkan lebih besar dari anaknya sendiri. Mas. Panggil Widya dari dapur saat melihat suaminya itu masih berdiri di tempat yang sama. Mandi. Mahesa mengulas senyumnya. Memberikan jawaban. Lia, sayang. Lalu membawa langkahnya menuju kamar. Seperti permintaan istrinya itu, ia langsung membersihkan dirinya di kamar mandi. Tidak seperti perempuan yang cenderung lama jika sudah berurusan dengan sabun, sampo dan lain sebagainya, ia hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk selesai. Usai mengenakan pakaian, Mahesa langsung melangkah menuju meja kerja yang ada di sudut kamar dekat dengan dinding kaca yang langsung terhubung dengan balkon. Di sana, ia raih ipatnya dan berencana melihat kegiatan istrinya dari kamera pengawas. Ya, seluruh CCTV yang ada di penthouse mewahnya itu terhubung dengan perangkat komputer yang juga ada di meja itu dan iPad yang saat ini ada di tangannya. Lah bawa benda pipi itu menuju tempat tidur dan duduk di sana sambil menyandarkan punggungnya di headboard. Sesaat tangannya sibuk dengan alat elektronik itu. Sebelum memperhatikan istrinya yang sedang asik dengan kegiatan memasaknya. Sungguh, perempuan itu benar-benar bisa menarik seluruh dunianya. Cantik kamu, Bun, gumam Mahesa saat melihat bagaimana sibuknya seorang Widya di dapur. Ia tahu perempuan itu berusaha sebisa mungkin menjadi istri yang baik. Gimana bisa Mas terjerat sedalam ini sama kamu? Di dalam kamar itu, Mahesa sibuk mengawasi istrinya dari sebuah perangkat yang jelas-jelas modern. Ia sangat fokus dan bahkan tidak mengalihkan atensinya dari sana. Melihat istrinya yang bisa dibilang stabil, mengingatkan Mahesa kembali dengan video yang dikirim oleh Bagas.
Ia jadi penasaran dengan apa yang terjadi semalam. Bagaimana keponakannya itu bisa tiba-tiba mengkhawatirkan Widya ketika wanitanya itu bahkan sudah berada di dalam apartemen. Untuk menjawab rasa penasarannya, lelaki itu memutar video rekaman CCTV mundur ke beberapa jam yang lalu. Ia sesuaikan dengan jam kirim video Bagas, dan ia kira-kira rentang waktunya. Semua tampak normal ketika Widya terlihat masuk ke dalam unit mereka. Sebelum kemudian ia melihat kejadian yang membuat jantungnya berdenyut kasar ketika gadisnya itu berada di area dapur. Damn! Empat lelaki itu dengan tangan yang terkepal erat serta rahang yang mengerat.